Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Terpu TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bersyukur kita berada di bulan suci Ramadan 1442 Hijriah, di mana kita saat ini sedang berlomba dengan luar biasa untuk dapat beramal soleh sebaik-baiknya. Lalu kemudian kita mendapatkan rahmat, mendapatkan keberkahan, mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu insya Allah kita mendapatkan derajat takwa yang memasukkan kita ke surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sahabat Terpu TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada banyak peristiwa agung yang terjadi di bulan suci Ramadan. Satu di antaranya adalah turunnya Al-Qur'an. Al-Qur'an sebagaimana kita ketahui, sebagaimana kita yakini adalah mukjizat terbesar Rasulullah Muhammad SAW. Al-Quran adalah pedoman hidup kita, panduan hidup kita, pembimbing kita dalam rangka menjalani kehidupan agar benar, agar baik sesuai dengan yang diinginkan, yang digariskan, yang diatur oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita mendapatkan kemaslahatan hidup di dunia dan di akhirat. Sahabat Terpu TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saat Muhammad sebelum diutus menjadi seorang rasul di bawah usia 40 tahun, beliau sudah sangat prihatin melihat kondisi bangsa Arab, kondisi sahabatnya, kondisi masyarakatnya yang kemudian kita kenal sebagai masyarakat jahiliyah, dengan banyak penuh kemaksiatan, kejahatan yang dilakukan oleh mereka semua. Maka kemudian beliau bertahanus, beliau menyendiri, beliau berdiam diri di salah satu gua di sekitaran Makkah bernama Gua Hira. Beliau beribadah ala millati Ibrahim alaihissalam, atas agama petunjuk Nabi Ibrahim alaihissalam. Saat itu pula kemudian, saat beliau usia 40 tahun, Allah tabaraka wa ta'ala berkenan untuk mengangkat beliau sebagai rasulnya yang terakhir. Maka diutuslah Jibril. Lalu kemudian Jibril menyampaikan wahyu Allah Subhanahu wa taala yang pertama, surah Al-Alaq 1-5. Surah yang kemudian menjadi teks proklamasi pengangkatan beliau menjadi utusan Allah Subhanahu wa taala. Malaikat Jibril kemudian memerintahkan kepada Nabi Muhammad, "Iqra." Bacalah surat yang diturunkan tersebut, ayat 1-5 di surah Al-Alaq. Tapi kemudian Rasulullah menjawab, "Ma ana biqarin." Aku nggak bisa baca, sampai 3 kali. Maka kemudian didiktekan kepada Rasulullah surah Al-Alaq 1-5 yang meresmikan beliau sebagai utusan Allah Subhanahu wa taala. Sahabat Terpu TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagai pedoman hidup, sebagai pembimbing dan panduan hidup kita. Karena Al-Qur'an adalah satu-satunya wahyu Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada kita semua. Maka adalah kewajiban bagi kita untuk mempelajarinya, membacanya, memahaminya, mengamalkannya, juga kemudian mengajarkannya. Rasulullah bersabda, "Khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah." Sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari Al-Qur'an kemudian mengajarkannya. Maka tidak inginkah kita menjadi orang terbaik di mata Allah Subhanahu wa taala? Orang terbaik dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita ketahui dalam surah Al-Baqarah 185 sebagai rangkaian dari kewajiban melaksanakan ibadah saum Ramadan, Allah tabaraka wa ta'ala menegaskan, "Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan," ila akhir ayat. Bulan Ramadan yang padanya diturunkan Al-Qur'an sebagai petunjuk bagi manusia, penjelas dari petunjuk itu, dan juga pembeda antara al-haq dan al-batil, antara kebenaran dan keburukan, antara kebaikan dan keburukan, antara kebenaran dan kebatilan. Ini tentu saja menjadi keharusan bagi kita untuk berpegang teguh kepada Al-Quran ini. Karena kalau kita menyimpang dari aturan Al-Quran, dari ajaran Al-Quran, maka kemudian kita akan menjadi tersesat, pengikut syaitan, dan kemudian kita akan menemani syaitan di neraka jahanam. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Maka sahabat Terpu TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala,
Jadilah kita para sahabat Al-Quran di bulan Ramadan ini, yang betul-betul memanfaatkan setiap detik demi detik di bulan ini untuk kita berakrab ria, bersahabat, berteman baik dengan Al-Quran. Bacalah Al-Quran itu, baca juga terjemahannya, renungkanlah, tadabburilah, lalu kemudian fahamilah. Setelah itu kita amalkan dan kita ajarkan kepada orang lain, mungkin kepada istri kita, mungkin kepada anak-anak kita, maka akan ringanlah pertanggungjawaban kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan insya Allah kita mendapatkan derajat takwa yang diberikan kepada orang-orang yang mencintai Al-Quran. Mudah-mudahan bermanfaat. Demikianlah, mudah-mudahan kita mendapatkan yang terbaik di bulan suci Ramadan ini dengan bersahabat bersama Al-Quran Al-Karim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.